Salam sejahtera buat kita pada pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur buat Tuhan jikalau kita masih bisa kembali beribadah lewat ibadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan mempergunakan media ini dalam hal untuk menyampaikan suatu kebenaran buat kita sebagai pedoman dalam hidup kita, di mana semoga kita bisa bersama-sama beribadah, tapi karena faktor keadaan yang membuat kita beribadah di rumah masing-masing. Biarlah lewat media ini Bapak Ibu Saudara yang bisa mendengar dan bisa membuka, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buat firman hari ini buat kita menguatkan kita, yaitu dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dalam keadaan sekarang kita lihat banyak orang yang menjadi tertekan jiwa atau sama dengan putus asa, depresi. Maka tema hari ini buat kita, buat sidang jemaat Tuhan, jangan mau depres. Melihat situasi kondisi, mungkin virus COVID-19, tekanan ekonomi yang mungkin, dan juga kita lihat pendidikan yang sekarang juga berada di rumah. Seakan-akan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebagai kita anak Tuhan, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa tidak menjadi stres, depres. Lihat sekarang perekonomian silih berganti, mungkin masalah nikah, masalah macam-macam yang kita hadapi. Tambah lagi hari ini adalah masalah COVID-19 yang kita lihat dan tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi saya yakin dan saya percaya segala sesuatunya ini adalah sepengetahuan Tuhan. Biarlah lewat ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bisa lebih berharap kepada Tuhan. Pertanyaan, bagaimana gereja supaya kita terlepas dari depresi? Hanya pertama jawabannya adalah bisa kita bersikap jujur kepada diri sendiri. Sebab Mazmur 37 juga berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab orang yang suka damai ada masa depan. Kejujuran adalah awal dari segala pemulihan. Itu adalah kata-kata yang bijak yang kita sering. Kejujuran adalah awal. Daud belajar untuk jujur. Berani dia berkata, hai jiwaku tertekan. Kejujuran ini, saya yakin jika kita menjadi orang yang jujur, tulus, dan ikhlas dalam menghadapi ini semuanya, kita bisa menjadi orang tidak menjadi depresi. Sebab tekanan ekonomi, tekanan berbagai-bagai membuat orang putus asa. Hari-hari ini kita lihat banyak orang putus asa, depresi. Kenapa? Karena mungkin dia tidak bisa jujur ke diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lewat media ini yang mungkin saya berkhotbah dengan singkat. Dan yang kedua, apa yang kita lakukan adalah berharap kepada Tuhan. Hanya ini berharap kita sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap tidak mengandalkan Tuhan. Kita lihat semuanya, kita lihat para medis, para dokter sudah melakukan tindakan-tindakan. Tapi gereja Tuhan harus tampil, memohon dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepada Tuhan sepenuhnya, karena hanya Tuhan yang mampu bisa memulihkan keadaan ini. Berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lihat sehingga kita menjadi orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sering kita tidak mau menunggu, seperti Saul, dia membuat tindakan di dalam 1 Samuel 13 ayat 8 ayat 13. Lihat apa yang terjadi, karena dia
tidak mau berharap perbuatannya menjadi bodoh. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari, kejujuran itu penting. Yang kedua adalah berharap kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah bersyukur. Bersyukur, apa itu bersyukur? Bapak Ibu Saudara adalah bersyukur bukan terletak kepada kemampuan pribadi, tapi adalah kemampuan hanya meletakkan kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi, masalah yang kita lihat sekarang, ketika kita belajar jujur, ketika kita belajar berharap kepada Tuhan, ketika belajar kita bersyukur kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya. Tuhan akan melakukan, akan mendatangkan kebaikan. Dalam Filipi juga berkata 4 ayat 13, dan juga Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketiga hal ini hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah sebagaimana yang dialami oleh Daud. Dia belajar dan dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kita lihat, kegelisahan bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita jujur, ketika kita hanya berharap kepada Tuhan, berharap minta tolong belas kasihan, dan kita bersyukur. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, hendaklah senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketiga hal ini yang saya sampaikan kepada sedang jemaat gereja Tuhan. Biarlah lewat firman bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita lihat dia berkata, penolongku dan Allahku. Hanya Tuhan yang bisa menolong hari-hari ini. Penolongku yang selalu setia, yang juga dia akan memenuhi segala kebutuhanku, segala perkara dia tanggung. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya himbau kepada seluruh, kendati pun kita merasakan sesuatu ada kurang, bisa kita tidak bisa beribadah, tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini yang bisa menjangkau atau ikut menyaksikan media ini, saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Hanya ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara, jujur terhadap diri, berharap kepada Tuhan, dan juga bersyukur, sehingga lewat khotbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan jemaat diberkati, terus semangat, terus takut akan Tuhan, terus berdoa di rumah. Kita yakin Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, penolongku adalah Allahku Daud. Penolongku Allahku yang mampu memberikan jalan keluar. Makanya ada pujian kita, penolongku yang selalu setia. Ini imani, bila perlu ini kita nyanyikan. Dia yang mampu memenuhi. Jangan kau menjadi pres, jangan kau menjadi takut, jangan kau menjadi kecut. Ada Tuhan, ada Yesus alam yang selalu setia menolong engkau. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biarlah Tuhan yang memberkati. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beraktivitas hari ini, Tuhan yang menolong. Satu kata yang saya katakan, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan mau depres, karena Tuhan adalah penolongku yang selalu setia. Biarlah lewat firman yang sangat singkat ini, semoga kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu. Kendati pun keadaan kami hari ini, tapi kami selalu berharap dan selalu bersyukur kepada-Mu. Sebab segala apapun yang terjadi hari ini adalah sepengetahuan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong
setiap sidang jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat media sosial ini, supaya mereka juga kuat, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi depres, dan tidak menjadi takut dalam menghadapi ini semuanya. Karena kami tahu ketika Daud berkata, dia jujur apa yang dia alami, dan dia berharap kepada Tuhan, dia selalu bersyukur, dan dia berkata, penolongku Allahku. Hari ini adalah penolong kami, Yesus Tuhan kami, yang selalu setia, yang selalu mampu menolong setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, lewat media ini hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada Tuhan, yang mampu menjangkau mendengarkan ini Tuhan. Berkati mereka di dalam pergumulan, nikah mereka, buat nikah mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau tolong Bapa, supaya mereka menjadi optimis, bukan menjadi pesimis. Mereka melangkah maju terus di dalam Tuhan, berharap sepenuhnya di dalam Tuhan, karena Yesus Tuhan penolong kami yang selalu setia. Berkati semuanya Tuhan. Jika ada yang susah, Engkau iburkan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang menderita, Tuhan balut semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Mari Tuhan tolong semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa ini. Engkau berkati bangsa Indonesia, pemimpin kami yang juga sudah bekerja keras untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Mari Tuhan berkati kekuatan dari Tuhan, yaitu para presiden kami Joko Widodo dan Maruf Amin, dan juga berkati yaitu para menteri dan juga TNI Polri, dan juga Bapak berkati juga ya Tuhan, yaitu para dokter, para medis yang juga dan ikut terlibat dalam bekerja keras Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya, dan juga Gubernur kami Pak Samsuar, dan juga wakilnya, dan juga Bupati kami Pak Alpedri, camat dan RT dimanapun berada. Terima kasih buat Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan melakukan perkara yang besar. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Haleluya. Amin.